Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita lihat dari perkembangan kripto ya, dan terkhusus untuk Polkadot, XRP, dan koin-koin lainnya ya. Dan kita lihat tampak Bitcoin ya, seolah-olah sudah breakout begitu. Dan bisa dibilang jebakan lagi ya, dan tetap berhati-hati ya bagi Anda para trader khususnya yang pemain copet ya. Tapi kalau untuk investasi sih tampaknya tidak ada masalah ya, karena para investor biasanya lebih tahan hold begitu. Nah, di sini kita lihat Bitcoin sudah breakout dan sudah menembus menurut Fibonacci dan sudah masuk ke harga 590 juta. Tapi perlu diperhatikan di sini ya, di harga 650 juta adalah sebuah resisten yang wajib kita waspadai begitu. Karena kemungkinan besar akan terjadi pantulan ya ketika Bitcoin mencapai 600-an atau 640 juta gitu ya, ataupun 650 juta, akan terjadi pantulan lagi yang sangat dalam lagi ya. Jadi harus berhati-hati dan kita harapkan pantulan itu akan sampai di batas 560-an juta saja begitu sehingga terjadi sideways. Nah, inilah yang kita harapkan ya. Karena ya memang efek dari FUD kemarin Bitcoin memang belum stabil ya, masih downtrend bisa dibilang. Di sini kita lihat dari time frame 4 jam ya. Nah, kita lihat ya kalau kondisi Bitcoin ini yang sedang breakout, tampak beberapa koin memang sudah terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya. Seperti ZIL ya, tampaknya banyak ya. BNB juga sudah terjadi lonjakan yang cukup lumayan ya. Tapi ada beberapa koin yang bisa dibilang masih diskon begitu, yang bisa untuk masuk untuk saat ini juga. Seperti XRP. XRP ini kalau dilihat dari historinya dia sangat diskon nih. Bisa dibilang dialah paling diskon dengan Polkadot ya, DOT. Polkadot juga bisa dibilang sangat diskon dan memang layak untuk masuk sekarang untuk entry. Karena kalau kita lihat di market cap juga ya, kalau Polkadot adalah koin 10 besar yang masih diskon yang lumayan begitu. Dan XRP, seperti ini Polkadot dan XRP. Nah, XRP dalam satu minggu masih 29% minusnya. Dan Polkadot di minus 37%. Jadi bisa dikatakan Polkadot lah paling diskon ya di area ranking 10 besar. Dan menurut saya ya cukup layak untuk masuk begitu. Dan bisa menjadi pertimbangan untuk Anda ya untuk mencapai sebuah keuntungan. Sementara seperti Binance begitu ya, kalau Anda masuk sekarang memang ya bisa dibilang agak-agak ketinggalan nih. Karena saya masih curiga dengan Bitcoin ini kemungkinan akan terjadi pantulan lagi ya di harga 650 juta yang sangat perlu diwaspadai begitu agar tidak terjadi nyangkut lagi berkali-kali. Ini khusus untuk trader ya. Jadi masih sangat rentan sebenarnya. Walaupun kita lihat beberapa berita ya, Twitter dari Elon Musk juga ada cuitan positifnya begitu, seperti ini nih, spoke with North American Bitcoin miners, they commit to publish current and planned renewable usage. Jadi ini masalah energi lagi nih. Jadi kripto ini sudah dikaitkan ke energi lingkungan hidup nih, seperti fosil ataupun batu bara begitu. Dan itu yang membuat Bitcoin menjadi sangat hancur ya di beberapa minggu ini. Nah, tampaknya Elon Musk mencoba untuk memperbaiki begitu ya. Dengan cara nge-tweet begitu, berbicara dengan penambang Bitcoin Amerika Utara ya. Kita tahu ya daerah-daerah utara itu sangat cocok memang untuk mining karena wilayahnya dingin. Sehingga untuk mengurangi biaya dalam hal energi listrik ya. Karena ya kalau kita di Indonesia nih, misal kita di Jakarta ya, kalau mau mining begitu, kita butuh pendingin begitu. Dan pendingin ya Anda tahu seperti AC misalnya itu membutuhkan listrik yang sangat besar juga dan hampir berimbang dengan mesin superkomputer untuk mining Bitcoin ini. Dan itulah yang sekarang lagi diserang kelemahan dari kripto ini ya, bahwa dapat merusak lingkungan hidup. Tapi di samping itu ya, kita sebenarnya tidak terlalu peduli dalam hal ini dan kita hanya melihat berita-berita seperti ini hanyalah sebuah FUD ya. Ya, namanya semua teknologi pasti berhubungan dengan listrik, bahkan itu dengan uang fiat sekalipun begitu. Ketika Anda mencetak uang dan ya transaksi di antar bank begitu ya, itu juga memerlukan listrik sebenarnya. Ya, kita hanya bisa mengambil kesempatan di berita-berita baik dan berita-berita buruk begitu. Yang seperti saya bilang tadi, Bitcoin cukup waspada ya masih ya, walau tampak sangat hijau ya, bisa dibilang seolah-olah breakout begitu, tapi ya harus berhati-hati tetap nih. Karena belum ada solusi untuk energi nih ceritanya.
ceritanya ya. Jadi ya Anda tahu ya, berita itu selalu diolah-olah gitu. Kecuali sudah ada solusinya, mungkin tenaga matahari ataupun tenaga tenaga uap kali ya, saya tidak tahu juga. Tapi ya kita tunggu berita-berita positifnya aja. Ya para media pasti pintar ya untuk membuat berita positif ataupun berita negatif gitu. Yang biasanya dilatar belakangi oleh para cukong-cukong ataupun paus-paus raksasa gitu. Kondisi seperti ini yang saya lihat yang bisa diambil kesempatan adalah XRP dan Polkadot ya. Yang bisa dibilang masih diskon dan cocok untuk middle term ya, jarak menengah nih maksud saya. Kalau untuk long term saya berharap semua sudah memiliki di harga bawah ya, seperti BNB di harga 500.000 atau 1,8. Dan kita ketahui juga SRP memang sebenarnya masih misteri ya. Dari segi sidang kasus SEC masih bergulir terus ya, antara menang kalah gitu ya. Dan banyak dimanfaatkan juga ya, bahkan berita sekecil memenangkan dalam memasuki data SRP aja sudah membuat SRP menjadi anjlok begitu. Dan itulah FUD sebenarnya. Berita kecil dibesar-besarin gitu agar market itu bergerak begitu dan kesempatan untuk serok bagi para cukong ya. Padahal kita ketahui SRP memang bisa dibilang low cost ya, dan low cost green energy juga ya, bisa dibilang sangat cocok sebenarnya untuk zaman sekarang. Kita lihat dari segi kondisi COVID-19 ini, dan kita lihat juga dari produksi bahan bakar fosil dan juga batu bara yang bisa dibilang memproduksi karbon yang sangat besar sekali. Sementara SRP dapat menjadi solusi untuk itu. Tapi tampaknya kalau kita lihat SRP malah dia yang lebih lambat untuk rebound ya, dan bisa dibilang masih diskon. Seperti Polkadot juga yang bisa dibilang salah satu saingannya Ethereum ya. Namun ya tetap aja dia masih paling diskon. Nah, kalau kita lihat di sini Ethereum berada di 42 juta ya. Dan bisa dibilang ya memang dia agak lambat nih juga kenaikannya. Bisa dibilang sebuah koin yang pionir ya. Jadi dia lebih kuat begitu karena dia memiliki bawahan-bawahan yang sangat bagus. Maksud saya yang menggunakan platform Ethereum ini sudah sangat banyak sekali, bahkan mendominasi bisa dibilang. Sehingga harganya ini sangat kuat ya. Dan dengan cepat terjadi rebound begitu. Jadi ketika Anda ingin masuk sekarang juga sebenarnya masih terjadi keputusan yang tengah-tengah begitu. Apakah masuk atau enggak gitu ya. Masuk juga boleh tapi cuman lebih long lagi begitu. Karena ya acuan kita tetap Bitcoin ya. Kenaikan ini sampai kapan gitu? Apakah sampai si Bitcoin 650 juta dan terjadi pantulan ya Ethereum anjlok lagi? Kita tidak tahu begitu. Jadi maksud saya seperti XRP dan Polkadot tadi ya bisa Anda ambil kesempatan ya sebelum Bitcoin itu sampai di 650 juta. Jadi ketika Bitcoin sudah sampai di 650 juta, ketika Anda membeli XRP sekarang ataupun Polkadot sekarang, ya Anda nanti jual pada saat Bitcoin sampai di harga 650 juta gitu. Jadi kita manfaatkan kondisi market yang tidak stabil ini. Memang sangat sensitif ya. Sangat berbahaya dan sangat beresiko begitu. Jadi ini kembali kepada Anda, kalau Anda hanya ingin menonton saja ya untuk cari aman, tidak apa-apa juga ya. Karena ya dari sudut pandang saya Bitcoin ini pasti rebound sampai 1 miliar juga saya yakin di tahun ini. Hanya saja kita ini berbicara untuk trader ya, untuk pemain copet juga, agar kita dapat memanfaatkan kondisi ini untuk mengambil keuntungan gitu. Dia Anda target 5% atau 10% aja begitu. Bahkan saya sarankan maksimal 5%. Itulah sekilas kondisi market sehari ini yang saya bilang cukup perlu diwaspadai ya, karena saya lihat beberapa kali ya terjadi jebakan-jebakan ya, seolah-olah Bitcoin sudah rebound, sudah pulih, ternyata anjlok lagi begitu. Kita kira sudah pulih, anjlok lagi, kemudian ya terjadi lagi naik lagi ya, kemungkinan akan terjadi pantulan lagi di sini. Jadi hal-hal itulah yang perlu kita perhatikan. Walaupun beberapa berita ada yang menarik ya, seperti ZIL di tanggal 27 besok juga akan terjadi upgrade mainnet test ya kalau nggak salah. Dan Anda bisa koreksi, baru-baru ini saya posting di YouTube juga. Dan memang terjadi kenaikan ya setelah saya baca berita itu, nggak lama kemudian sudah naik gitu. Mungkin di tanggal 27 besok juga terjadi anjlok. Jadi kondisi-kondisi seperti ini kalau Bitcoin belum stabil ya memang sangat menakutkan semuanya. Jadi inilah pembahasan saya terkhusus untuk XRP dan Polkadot untuk kesempatan dalam entry ya, karena masih dalam kondisi diskon yang paling besar begitu, di dalam kondisi market yang lagi runtuh beberapa hari yang lalu.
Semoga ini dapat menjadi kesempatan untuk Anda agar dapat mencapai sebuah keuntungan, dan jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan di akhir kata saya ucapkan salam diskon.